Bayangkan sebuah masa ketika kata-kata harus memilih diam, ketika puisi tak bisa jujur, dan cerita pendek harus tunduk pada pedang. Inilah Indonesia tahun 1942 hingga 1945, saat Jepang datang menggantikan Belanda, dan sastra Indonesia berubah wajah selamanya. Bukan hanya sebagai seni, tapi menjadi alat, menjadi senjata, menjadi korban. Ketika Jepang menguasai Indonesia, mereka membawa dua hal, militer dan misi budaya. Mereka tidak sekedar menaklukkan wilayah, tapi juga ingin menanamkan ideologi Asia Timur Raya. Untuk mewujudkannya, mereka perlu menjangkau hati dan pikiran rakyat. Dan cara tercepat lewat bahasa. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda, tapi mereka mengizinkan dan mendorong bahasa Indonesia. Ini hal yang sebelumnya ditentang oleh pemerintah kolonial Belanda. Tapi bagi Jepang, bahasa Indonesia adalah alat yang efektif untuk menyebar propaganda. Maka berdirilah penerbitan media bahkan Keimin Bunka Sidoso, sebuah pusat kebudayaan yang memperkerjakan sastrawan-sastrawan Indonesia. Majalah seperti Asia Raya, Cahaya, dan buletin-buletin resmi diterbitkan secara berkala. Di dalamnya tersisip karya sastra yang seolah bebas, tapi penuh batas. Dalam masa itu, semua tulisan wajib melewati sensor militer. Tidak ada kritik, tidak boleh ada keluhan rakyat. Bahkan sekedar menyinggung kemerdekaan bisa membuat karya ditolak. Tapi para penulis tidak berhenti. Mereka menyiasatinya. Mereka menulis tentang sawah dan langit, tentang burung yang terkurung. Tapi di balik simbol itu, ada pesan yang jelas, rakyat sedang tertekan. Idrus menulis cerpen Surabaya yang menggambarkan kekacauan rakyat, bukan semangat perang yang diinginkan Jepang. Sanusi Pane menulis dengan idealisme budaya, tapi dalam koridor pengawasan. Dan Rosihan Anwar menyusun puisi-puisi patriotik yang menyembunyikan kegelisahan. Mereka adalah penulis yang berjalan di atas benang tipis, antara bertahan hidup dan mempertahankan suara hati nurani. Satu sisi yang jarang dibahas dalam sejarah, dilema moral para sastrawan. Apakah mereka berkhianat karena menulis di bawah lembaga Jepang? Ataukah mereka korban yang hanya mencoba bertahan? Beberapa sejarawan menyebut mereka kolaborator, tapi banyak yang melihat mereka sebagai korban sistem. Gaji kecil, tekanan militer, ancaman sensor membuat banyak sastrawan terpaksa menyesuaikan diri. Namun, bahkan dalam tekanan itu, mereka tidak selalu tunduk. Simbolisme sastra menjadi sarana melawan secara halus. Hujan deras, senja gelap, burung patah sayap, semua menjadi metafora untuk penjajahan, penderitaan, dan harapan. Sayangnya, banyak dari penulis yang tidak sempat dikenal. Nama mereka hilang karena tak diterbitkan, atau karena menghilang secara fisik. Inilah korban tak bernama dari sensor budaya. Sastra masa Jepang memiliki ciri khas yang kuat. Gaya ringkas, tajam, tanpa bunga-bunga kata. Ini bukan sekedar estetika, tapi strategi. Sastrawan tahu
Semakin pendek dan padat, semakin kecil peluang disensor. Maka, puisi singkat menjadi populer. Cerpen rilis muncul sebagai media aman. Dalam keterbatasan itu, justru muncul eksperimen baru. Gaya realisme sosial, gaya simbolik, dan kritik tersirat. Chairul Anwar, meski aktif menjelang akhir pendudukan, mulai mengubah wajah puisi Indonesia dengan keberanian gaya dan isi. Inovasi yang muncul pada masa itu, meski dalam tekanan, kelak menjadi pondasi sastra modern Indonesia. Banyak karya masa Jepang tidak ditemukan di toko buku atau perpustakaan sekolah. Sebagian besar tersimpan dalam bentuk koran tua, selebaran, atau salinan ketikan mesin. H.B. Jasin mencatat dan menyelamatkan sebagian dari karya itu, tapi ribuan lainnya mungkin telah hilang. Ini bukan hanya kehilangan teks, tapi kehilangan saksi sejarah. Mereka yang menulis dengan nyawa, kini tinggal jejak samar di lembaran rapuh. Pendudukan Jepang hanya berlangsung 3 tahun, tapi dampaknya bagi sastra masih terasa hingga kini. Masa itu mengajarkan kita bahwa kata-kata bisa dikendalikan, tapi tidak bisa dibunuh. Dalam bisu, sastra tetap berbicara. Dalam tekanan, ia menemukan bentuk baru. Kita hanya perlu satu hal, membaca ulang dan mendengarkan kembali suara-suara yang pernah dibungkam.